pasca putusan MK, politik Indonesia nggak stabil. Semua kemudian dianggap bising begitu. Kalau menurut Anda apa sih yang dipertontonkan para elit sekarang? Ya ini dipertontonkan bagaimana ada tidak prinsip-prinsip ideologi politik yang kemudian ditawarkan untuk program dan cara untuk mendapatkan kekuasaan ke 2024 ya. Ini pemilu pilpres saya yang ke-6. Ya, dari 99 yang pertama, lalu 2019 yang kelima. Ya kalau saya pribadi rekornya untuk pilpres 3 menang 2 kalah. yang kalah 99 sampai 2009, lalu menang 2014, 2019 dan berharap bisa di tahun depan bisa membuat skornya 3-3. Ya, 3 menang dan 3 kalah. Jadi bisa melihat ada partai-partai, ada elit-elit yang geraknya pragmatis, ya, yang kemudian melakukan menjanjikan apa saja untuk mendapatkan suara. Tapi saya di PDI Perjuangan bersama Ibu Mega yang tahu persis pada saat-saat seperti ini partai Ibu Mega akan selalu memperteguh kembali prinsip-prinsip ideologinya. Sudah kelihatan waktu katakan U20 penolakan Israel, yang semua analis politik pasti mengatakan ini akan membuat konstituen menjauh, ini akan membuat elektabilitas turun. Tapi ada prinsip ideologi partai tentang kemerdekaan Palestina yang harus lebih dikedepankan daripada event internasional. Nah, kelihatan di situ. Kelihatan juga ketika rakernas PDI Perjuangan dilakukan sepanjang tahun, ya isu-isunya memang isu-isu rakyat. Jadi ada isu fakir miskin, pasal 34 yang menjadi tema rakernas, ada isu kedaulatan pangan. Misalnya itu rakernas terakhir yang dihadiri oleh Pak Jokowi tahun ini, itu tentang kedaulatan pangan. Tetap ada prinsip-prinsip, ada isu-isu strategis yang selalu dikaitkan dengan spektrum partainya. Anda pernah bilang pencalonan Capres-Cawapres 2024 itu ibarat wasit sama VIP box. Betul ya? Koreksi saya kalau salah. Kenapa begitu? Ya ini kayak kami mau bertanding, ya, mau bertanding bola, lalu pada saat pertandingan ada hal-hal yang secara taktikal diubah, ya, sehingga kami tidak bisa bersiap dengan perubahannya. Jadi misalnya karena kami tahu bahwa seseorang berusia 40 tahun ke bawah tidak bisa menjadi calon, kami selama 2-3 tahun tidak pernah berusaha mencari tokoh usia di bawah 40 tahun. Nggak pernah. Karena sudah yakin tokoh kami harus berusia 40 tahun ke atas. Ya. Lalu yakin benar bahwa walaupun ada judicial review, Mahkamah Konstitusi normalnya kalaupun menyetujui itu akan mengembalikan ke pembuat undang-undang. Dalam hari ini DPR dan pemerintah untuk kemudian diproses di sana. Yakin betul saat itu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan segera mengambil keputusan yang menjadi pasal baru yang harus dijalankan. Ya, saya pernah bertanya ke teman-teman ahli hukum, ya. Kalau seandainya nanti setelah Pilpres 2024 DPR kembali bersidang, lalu katakanlah memutuskan persyaratan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2029 adalah 50 tahun, keputusan MK itu mau diapakan? Nah, jadi saya bertanyanya, keputusan MK yang harusnya menjadi undang-undang pemilu menjadi PKPU, diatur kemudian oleh KPU, kita mengutipnya sebagai apa ya? Ya, karena normalnya kita mengutipnya pasal sekian dalam undang-undang pemilu yang diturunkan di PKPU. Normalnya begitu. Nah, ini kita ngutipnya kayak apa? Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kami, lah ini ada perubahan taktikal, pengaruhnya sangat signifikan, sangat strategis, tapi kami menghormati bahwa putusan itu ingkrah dalam ketatanegaraan kita, ya sudah, mari kita bergerak berdasarkan keputusan yang ingkrah itu. Nanti keruwetan ketatanegaraannya menuju misalnya ke pemilu 2029 kita pikirkan, kita pecahkan bareng-bareng. Nah, itu yang membuat kami merasa
ini kita mau main bola, tapi tiba-tiba wasitnya mengeluarkan aturan-aturan baru tentang offside, mengeluarkan aturan baru tentang misalnya pelanggaran yang bisa kena kartu kuning, kartu merah, tapi kaminya nggak diajak ngobrol.